Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan hari ini kita bahas bab yang kedua, yaitu elektrostatika atau yang kita kenal dengan listrik statis. Jadi listrik dalam keadaan diam. Ya, bisa kalian lihat di sini ya. Ini salah satu contoh aplikasi dari listrik statis ya. Oke. Ya. Nah ini ya. Jadi apa yang terjadi ketika tangan dari cewek ini ya, ketika ditempelkan pada alat elektrostoda ya, elektrostoda ya, di sini ya, apa yang terjadi dengan rambut-rambutnya ya, jadi naik ke atas ya. Oke. Apa itu benda dikatakan bermuatan listrik? Ya. Batang plastik yang digosok menggunakan kain ketika didekatkan ke potongan-potongan kecil kertas. Potongan-potongan kertas tersebut akan tertarik oleh batang plastik. Nah, gejala ini dinamakan dengan gejala elektrostatika. Ya, atau yang kita kenal dengan listrik statis. Ya, ini jadi contohnya benda plastik sisir ya, kemudian kita gosok-gosokkan ya dengan kain, maka ketika didekatkan dengan sobekan-sobekan kecil dari kertas, maka kertas tersebut akan terangkat ya, akan terangkat. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Jadi ada ketika dua batang yang bermuatannya sama positif didekatkan, maka dia akan saling tolak menolak ya. Demikian juga ketika dua batang tersebut bermuatan listrik yang sama, yaitu negatif ya, maka ketika didekatkan ini juga akan saling menolak ya, jadi saling menjauh. Tetapi bagaimana bila batang tersebut ya, dalam hal ini berarti antara kain dan plastik ya, dan sisir di sini, berarti ada dua muatan yang berbeda pada benda tersebut ya, ada yang muatannya negatif, ada yang muatannya positif. Maka ketika digosok-gosokkan atau didekatkan ya, berarti akan terjadi perpindahan muatan. Nah, itu artinya berarti kedua benda tersebut saling tarik menarik. Ya. Gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan besar setiap muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Ya, berarti dirumuskan secara matematis di sini F sama dengan K. Ya. Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ya, jadi K-nya itu adalah F-nya itu adalah gaya tarik menarik atau tolak menolak ya, satuannya itu adalah Newton, sementara ini adalah tetapan dielektrik ya. Q1
Nah, Q1 berarti muatan pada benda ke-1. Ya, muatannya muatan listrik di sini tentunya. Yang Q2 berarti muatan listrik pada benda kedua per R-nya, R kuadrat. R kuadrat di sini berarti R-nya itu adalah jarak antara kedua benda ketika didekatkan. Nah, kalau kita bicara tentang gaya tarik menarik atau tolak menolak ini, ya, kita kenal dengan istilah hukum Coulomb. Ya. Ya, jadi F-nya ini gaya tolak menolak atau tarik menarik disebut juga dengan gaya Coulomb. Ya. Oke. Ya. Gaya total yang bekerja pada sebuah muatan merupakan resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada muatan tersebut akibat interaksi dengan muatan-muatan yang ada di sekitarnya. Ya, jadi dua buah benda yang memiliki muatan listrik, Q1 muatannya positif, Q2 juga muatannya positif. Nah, maka bagaimana gaya yang bekerja? Ya, ini resultannya menghasilkan adalah Q3. Jadi F2 sama dengan F21 ditambah F23. Ya. Jadi artinya F23 berarti gaya kedua terhadap benda ketiga. Ya. F21 berarti gaya kedua terhadap gaya pertama. Ya. Jadi gaya kedua berarti dimiliki oleh benda kedua. Gaya ketiga berarti dimiliki oleh benda ketiga. Dan ke-1 berarti dimiliki oleh benda ke-1. Ya. Ya, silahkan. Ini kalian tulis dulu. Ya, tulis. Nomor 1. Pada setiap sudut sebuah persegi 4 dengan panjang sisi alfa ditempatkan sebuah muatan Q sama besar. Jika gaya interaksi antara dua muatan listrik yang terdekat adalah F, tentukanlah resultan gaya yang bekerja pada sebuah muatan karena pengaruh dari 3 muatan lainnya. Itu nomor 1. Ya, silahkan kalian tulis ya di buku catatan kalian untuk dikerjakan. Nomor 2, pada titik-titik sudut sebuah segitiga sama sisi ditempatkan muatan-muatan listrik Q1 sebesar 1 mikrokolom, Q2 2 mikrokolom, Q3 min 4 mikrokolom. Ya, jadi Q1 muatannya positif, Q2 muatannya positif, Q3 muatannya adalah negatif. Jika panjang sisi-sisi segitiga sama sisi tersebut 30 cm, tentukanlah besar gaya yang bekerja pada muatan Q1. Nomor 3 ini ya. Oke, untuk hari ini Ibu rasa cukup. Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbil alamin.
Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa kalian kerjakan soal yang tadi, yang 3 soal tadi di buku catatan kalian, dan kemudian dikirim melalui Classroom. Ya, kita sampai ketemu lagi pada pertemuan yang berikutnya. Ya, kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.